disamakan, kita masuk tatap sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tatap sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari datang memuji Raja-Mu. Mari puji, oh Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara, sambut kehadirannya. Kita masuk tatap sucinya, tatap sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Dia, mari puji Yesus.
sembah dan puji, sembah, sembah dan puji, Sang Raja, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini, walaupun situasi hujan, agak badai, di sebelah timur banyak hal yang tidak terduga dan banyak hal juga Tuhan, orang-orang terhalang, mobil juga, pohon-pohon jatuh, tetapi kami tetap di tempat ini, kami tetap ingin menyembah, kami ingin tetap mendengarkan firman-Mu. Karena Engkau yang menjadikan alam semesta, kiranya Engkau meluputkan semua orang yang ada di kota ini, bahkan di bangsa ini, walaupun ada begitu bencana, tapi Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Engkau. Bahkan mereka yang sakit, mereka yang berduka, mereka yang punya masalah, mereka punya persoalan, banyak tantangan pergumulan dalam pekerjaan mereka, karir mereka, studi mereka, keluarga mereka dan iman mereka, dan serta masa depan mereka. Kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menjamah, memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberi kekuatan kepada mereka. Sucikan setiap hati pikiran kami Tuhan. Karena kami tahu dari hati yang suci itulah, maka Engkau akan berbicara dan berkata-kata. Terima kasih Bapa. Kiranya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom, puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Ada 3 hal yang saudara kita akan berbincang sedikit, sambil itu nanti kita akan masuk. Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Tapi 3 hal ini masih hal yang kita mau renungkan saja. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Saudara, kalau kita melihat di dalam gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan itu ada 3 hal. Pertama, saudara, apakah kita bangun gedung yang bagus? Kalau bangun gedung yang bagus, megah, mewah, banyak orang datang juga. Banyak orang datang, saudara, tapi akhirnya orang cuma melihat kemegahan. Seperti bait Allah yang megah. Tapi Yesus, saudara, tidak tinggal di bait Allah. Dia tempat di tempat-tempat biasa. Dan dia mengajar banyak orang, bahkan di taman maupun saudara di tempat terbuka. Hal yang kedua, apakah kita cuma memikirkan jemaat yang banyak? Saudara, itu juga bagus. Bagus, saudara. Tetapi apakah
saudara, kita lihat waktu Tuhan Yesus itu banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus. Tapi kemudian sedikit yang ikut Tuhan sungguh-sungguh. Banyak yang meninggalkan. Kenapa? Karena pengajaran Tuhan itu cukup keras dan terarah. Sehingga dia tidak mau orang-orang cuma datang melihat mujizat, hanya senang-senang. Tapi Tuhan ingin supaya mereka belajar hidup yang benar. Sebab itu dia mengeluarkan satu statement. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Saudara. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Hal yang ketiga, saudara, yang kita perlu renungkan, apakah kita memuridkan? Kalau memuridkan utama kita, saudara, jemaat itu mungkin bisa bertambah, itu nomor 2 atau nomor 3. Gedung juga bisa nomor 4, nomor 5. Bukan berarti tidak penting. Tapi yang utama yang mana? Kadang-kadang kita, saudara, cuma berpikir, jemaatku mama taruhlah 2.000. Ada orang satu, saudara, itu mungkin hilang atau sakit atau celaka. Ya kita diam, masih ada 1959. Nah, seperti itu. Tetapi seandainya yang sakit itu anaknya sendiri. Apa yang terjadi? Pasti mereka, orang ini pasti akan memikirkan. Walaupun 1959 dilayani sungguh-sungguh, tapi dia tetap akan berkorban banyak dengan anaknya ini. Jadi kita berpikir di sini, saudara, jiwa itu lebih penting dari segalanya. Nah, jiwa itu harus dimuridkan kepada Tuhan, saudara. Bukan banyak bagus, tapi tidak semua bisa banyak, saudara. Banyak juga orang belum tentu mau. Toh di dunia buat apa kita mau cari-cari firman yang hebat-hebat? Toh yang penting aku ke gereja. Ini kesalahan fatal. Ini kesalahan fatal, saudara. Makanya dari sini kalau kita melihat banyak sekali orang-orang, saudara, cuma hanya datang di gereja. Hanya cuma nyari kewajiban agama. Ini yang berbahaya di dalam kekristenan kita. Jadi kalau kita mau belajar untuk sungguh-sungguh memuridkan, kita harus menjadi murid Yesus terlebih dahulu. Saudara. Menjadi murid berarti kita mendisiplinkan diri, saudara. Walaupun kita lihat Daniel itu seorang diri, mungkin ditambah Sadrak Mesak Abednego mungkin di tempat yang sedikit berbeda. Dia walaupun di lingkungan yang bukan percaya Tuhan, tapi dia 1 hari 3 kali disiplin membuka jendelanya, menghadap ke Yerusalem, dan dia berdoa memuji Tuhan. Bukan berarti kita kiblat Yerusalem, bukan. Karena saat itu kiblatnya di mana? Orang percaya kepada siapa? Kalau sekarang kiblat kita bukan ke daerah-daerah sudut-sudut tertentu. Kiblat kita adalah ke hati yang tulus dan murni. Itu sebagai murid Tuhan. Karena dari situlah Tuhan ingin berbicara kepada kita, saudara. Jadi bagaimana yang harus kita kerjakan? Ingat, firman Tuhan berkata, 1 orang bertobat, seluruh malaikat surga sorak-sorai. Jadi 1 jiwa itu penting. Makanya saudara, kita harus bisa memuridkan 1 orang per 1 orang per 1 orang. Dan kemudian yang orang-orang ini memuridkan orang-orang yang lain-lain, saudara. Jadi bukan rombongan. Kalau rombongan itu kita bicara KKR. Kita bicara penginjilan. Tapi kalau sudah gereja itu rumah Allah, saudara. Jadi kita harus belajar memuridkan. Nanti orang-orang diajak tidak mengerti, itu diajar di Komsel atau siapa yang membawanya. Kita juga ada STT, ada pendalaman Alkitab, ada juga media-media dan sebagainya. Sebab itu kita harus konsentrasi, jangan terpecah-pecah pikiran kita. Ikut-ikutan, saudara. Jadi kita harus kembali kepada back to Jesus teaching. Saudara. Karena Tuhan ini, saudara, ingin melihat hati kita. Dan berapa banyak orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. 10 orang kusta itu, saudara, disembuhkan. Hanya 1 yang kembali. Yang 9 itu betul-betul punya iman kesembuhan. Termasuk yang 1. Tapi yang saudara yang punya iman untuk keselamatan hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat, saudara, ribuan orang ingin punya iman kesembuhan dan mengalami. Tapi iman itu tidak pernah untuk mencari Tuhan, saudara. Hanya mencari kepentingan pribadi. Padahal segala kepentingan pribadi kita ada di dalam Tuhan.
Oleh karena itu saudara, kita sekarang harus kembali ke back to Jesus teaching. Tidak boleh semangat kita kendor. Karena kita lihat kiri kanan tidak. Saudara, kita harus memuridkan yang 4.000 lebih orang yang ada di gereja ini. Belum yang di media, saudara. Media mungkin saudara berkata begini, Pak, media kita cuma yang like 1,1 juta. Yang follower cuma mungkin saudara, hampir 300.000 dibandingkan orang 600.000. Yang like mungkin 5 juta. Tunggu dulu, saudara. Tunggu dulu. Kalau kita bikin untuk nyanyian, umpamanya, untuk KKR kesembuhan, saudara, kita lihat itu yang nonton banyak. Atau konser. Yang like banyak, belum tentu dia balik. Tetapi untuk pengajaran, saudara, itu fokus. Kalau bisa 1 juta saja dibandingkan dengan 9 juta, saudara, berarti kita itu termasuk bagus. Jadi, makanya kadang-kadang saudara lihat, mungkin saudara punya online. Toko atau shop di online gitu. Saudara, ada orang supermarket, deep store semua komplit. Saudara. Followernya mungkin 3 juta. Saudara mungkin cuma jual khusus. Tapi followermu cuma 100.000. Hanya cuma berapa item. Engkau termasuk sukses. Karena orang itu fokus di itemmu. Saudara. Bukan cuma belanja. Memang sana bagus. Jadi bagaimana kita sekarang fokus ke back to Jesus teaching. Ini sudah 1,1 juta. Saudara like. Sudah 300.000 orang terus mencari kebenaran. Itu nggak main-main. Walaupun dia tidak ditampung di gereja ini. Tetapi mereka itu terus banyak melihat di online itu. Oleh karena itu saudara, jangan kecil hati saudara. Karena banyak orang yang masih mencari Tuhan tapi tidak di satu tempat yang rame-rame datang. Gitu. Mungkin mereka ada kesibukan, mereka sakit, mereka cari Tuhan. Saudara. Tapi banyak yang di gereja itu bukan salah, saudara. Tetapi mungkin, saudara, hanya cuman rame-rame bisa. Keluarga bisa. Tapi orang yang sungguh-sungguh itu sedikit. Makanya Tuhan selalu berbicara, saudara. Kita harus mencari Tuhan itu bukan sekedar mencari. Sungguh-sungguh. Di dalam doa pun harus sungguh-sungguh. Mengikut Tuhan harus sungguh-sungguh, saudara. Itu paling penting. Saya juga, saudara, memberikan kepada saudara pandangan. Gitu loh. Aku di gereja melayani, maaf saya ngomong. Karena aku digaji 60 juta sistem gaji. Aku harus ngotot cari. Kalau enggak aku digeser, mama gitu. Atau saudara saya pengkhotbah. Sekali khotbah begitu bagus, saya harus khotbah lagi. Karena dapat. Tapi ada orang yang gak digaji. Saudara, dia kalem-kalem. Yang ini bagus, saudara lihat ini bagus. Motivasinya salah. Ini kalem, motivasinya benar. Dua-dua juga gak bagus. Bagaimana cara yang benar ini, saudara, supaya sungguh-sungguh cari Tuhan, gak ada apa-apa, Pak. Jemaat gak banyak, orang gak muji, gak meriah, gak dapat apa-apa. Tunggu dulu, saudara mesti berpikir. Saya untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, walaupun mungkin harus berkorban, atau minus, atau minim. Poinnya satu saja. Aku ingin menyenangkan Tuhan. Amin. Aku ingin menyenangkan Tuhan. Itu saudara akan berkobar-kobar. Melebihi dari yang lain. Sama seperti saudara ingin menyenangkan istrimu. Ingin menyenangkan anakmu. Ketika dia sakit susah. Engkau akan berusaha untuk menyenangkannya. Saudara. Sehingga tampil model apa. Senyum walaupun kamu capek. Bawa ke mall walaupun kita lelah. Saudara. Nah ini motivasi yang bagus. Bukan karena didorong. Karena ingin menyenangkan Tuhan. Terus bagaimana? Bukan menyenangkan manusia. Tapi membuat manusia bersuka cita. Amin. Dan ada rasa syukur itu bagus saudara. Bersuka cita bukan karena ada berkat kesembuhan. Bersuka citalah senantiasa. Mengucap syukur bukan berarti kita tidak ada bahaya, aman-aman. Bukan saudara. Itu yang harus kita didik kepada jemaat. Dan mendidik kepada diri kita sendiri. Inilah Natal sesungguhnya yang Tuhan mau. Bukan cuma merayakan 2000 tahun lalu yang Yesus hadir. Tapi kita merayakan memang 2000 tahun yang lalu hadir. Tapi Yesus hadir di hati kita hari ini. Amin. Jadi kita merayakan oke. Tapi ingat suasana November, Desember ini bukan cuma sekedar pohon Natal oke. Saudara, tetapi kita bukan bicara Yesus yang lahir. Tapi dia yang ada di hati kita. Kita harus bersihkan hati kita ini.
Sebab itu, mari kita lihat temanya. Karakter dan Tuhan berfirman. Karakter dan Tuhan berfirman. Di samping firman-firman yang ada ini, yang sudah tertulis dan kita bisa baca, ada contoh-contoh bagaimana Allah berfirman. Saudara. Nah, itu kan pasti ada pribadi, pengalaman pribadi. Walaupun tidak dicatat di dalam Alkitab. Karena perjalanan kita berbeda. Mungkin saudara ingin berbuat jahat karena saudara ingin saudara mau jual obat terlarang. Zaman dulu kan tidak ada obat terlarang. Terus Tuhan ngomong sama saudara, jangan jual obat terlarang. Di firman kan nggak ada. Tapi itu pribadi saudara. Gitu. Karena itu kenapa? Oh kok iya? Karena itu pernah ada di Alkitab. Allah berfirman kepada seseorang, kepada Abimelek melalui mimpi. Jangan kamu ambil istrinya orang. Loh, bukan istrinya orang. Dalam mimpi itu saudara. Karena dia mengambil Sarah yang cantik. Karena Abraham waktu berjalan sama Sarah, orang lihat Sarah ini kok cantik. Abraham memang ngomong, aku takut karena bangsa ini tidak mengenal Tuhan. Gitu loh. Jangan-jangan aku dibunuh. Jadi waktu tanya, siapa ini? Saudaraku. Dan memang saudara. Saudara, karena itu anak dari papa tapi lain ibu. Saudara. Ya, itu lain ibu. Jadi itu. Akhirnya Abimelek ngambil dari istri. Begitu malam dia mau berbuat sesuatu, Tuhan datang dalam mimpi. Jangan kamu, saudara. Terus dalam mimpi, Abimelek, loh aku enggak ngambil. Ini saudaranya. Dia ngomong gitu loh. Aku kalau tahu gak ngambil, aku tahu kamu tulus hati. Makanya aku mencegah kamu. Supaya jangan aku membunuh kamu dan seluruh kota ini. Karena engkau mengambil istri seorang nabi. Saudara. Dan berdoalah nabi itu kepada kamu. Supaya aku tidak membunuh kamu. Gitu loh. Saudara, ini yang luar biasa. Tuhan berbicara melalui mimpi kepada Abimelek. Nah itu kan kita juga pasti juga dalam bentuk lain. Saudara. Mungkin saudara ingin. Saudara, kalau gitu aku daripada di gereja sekarang tidak ke gereja. Aku lebih baik mama semedi di gunung. Mama gitu saudara. Allah berfirman kepada saudara. Mungkin melalui mimpi atau firman atau teguran atau apa kita nggak tahu. Tapi kan tidak di Alkitab itu. Tapi contohnya ada di Alkitab. Amin. Bahwa Allah itu hidup. Bukan berarti di Alkitab Allah bicara melalui mimpi. Bicara terus terang kepada sama. Saudara, berarti di sini Allah nggak bicara lagi. Tidak. Saudara, dia berbicara melalui firman yang ada, kita belajar. Bahwa Allah itu hidup. Sehingga kita mau bergaul dengan Tuhan. Dan mungkin firman kita mendapatkan rema. Mungkin juga Allah berbicara melalui hati kita tidak tahu. Mungkin juga Allah berbicara melalui banyak hal, saudara. Tapi yang pasti Allah hidup. Jangan dibuat satu dongeng yang ada. Sehingga sekarang kekristenan, gak perlu. Cukup Alkitab saja. Jangan cuma bergaul sama Tuhan. Baca Alkitab terus. Seakan-akan Tuhan itu cuma bayangan masa lalu yang kita perlu baca. Seakan-akan Tuhan gak hidup sekarang untuk bicara dengan saya. Sehingga orang tidak tertarik untuk hidup yang kudus. Ya cukup gereja. Padahal dikatakan firman Allah, berbagailah orang yang suci hatinya. Karena ia akan melihat Tuhan. Kalau orang ingin melihat Tuhan pasti menjaga hatinya suci. Amin. Nah saudara ingin melihat apa? Harta dunia. Akan ketemu setan. Yang menawarkan dunia semua. Tapi kalau kita di gereja ingin ketemu Tuhan. Ingin menyenangkan Tuhan. Pasti hatimu harus suci. Tidak mungkin tidak. Tapi kalau hati kita masih suka berkelahi. Saudara iri. Suka bertengkar. Tersinggung. Itu penghalang. Walaupun kau aktif di gereja. Kita menjadi agamawi. Karena bukan firman yang kita dengar. Tapi firman itu harus membersihkan hati kita. Supaya hati kita itu menjadi bersih dan Tuhan ingin tinggal pada kita. Kita lihat dulu tentang Natal ini. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Cuma nanti kita potong sampai ayat 21 dulu. Nanti itu kita perpanjang. Atau kita baca semua bolehlah. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya. Ingat itu. Abimelek tulus juga. Saudara.
Yusuf ini tulus juga. Tulus itu sama dengan murni, sama dengan hampir suci. Saudara mendekati kesucian itu. Dan tidak mau mencemarkan nama istri yang di muka umum. Walaupun dia terluka mungkin. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Supaya istrinya jangan dirajam. Karena kau ngandung di luar dia. Gitu. Jadi dia tidak tahu kalau itu malaikat Gabriel telah datang kepada dia. Kepada Maria. Sebelumnya mengatakan bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Dan beri nama Yesus. Dia anak Allah Maha Tinggi, anak kudus. Dia nggak tahu. Maria menyimpan dalam hati. Kita lihat terus. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Dan berkata, dalam mimpi, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sama. Saudara, 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Sudah ditentukan. Dulu nggak ada namanya apa? Apa? Ya saya karena bukan perempuan jadi nggak tahu. USG ya. Ya. Engkau akan menamakan dia Yesus, sama. Saudara. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah, perawan, itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang dinyanyikan tadi. Yang berarti Allah menyertai kita, berarti Allah turun ke bumi, bukan jalan-jalan, tinggal di hidup kita. Menyertai kita, setiap orang disertai Allah. Di mana? Di hati kita. Jadi bukan gandengan jalan begini saudara. Nanti saudara mikir, oh ada Allah. Tuhan gandeng. Orang bisa lihat ini gereja mana ini. Benar saudara. Beda sekali. Terus kita lihat. Sesudah bangun dari tidurnya, berarti mimpi kan. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tidak semua mimpi dari Tuhan. 10 belum tentu 1. Kalau saudara mengaku semua mimpi dari Tuhan itu berbahaya. Kenapa? Karena ada orang berkata tidak mimpi, ngomong mimpi. Bisa merusak gereja. Jadi tidak semua mimpi. Hanya orang-orang tertentu yang tahu ini dari Tuhan atau tidak. Yang sudah mengenal Tuhan, apalagi sifatnya cukup bagus. Maksudnya punya nilai-nilai firman, itu yang diperhitungkan. Sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin kita berdoa saudara, bertahun-tahun mungkin minta sesuatu. Kok nggak dapat, tiba-tiba ada mimpi. Saudara mungkin ketemu orang berbentuk apa. Saudara saya ini siapa kok malaikat. Kamu berdoa terus minta ini kan. Oke, kamu akan dapat ini kalau gini. Itu bisa dari Tuhan. Sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi bukan berarti datang-datang nawari sesuatu. Ya belum tentu. Bisa jadi tergantung dari visinya Tuhan masing-masing. Kalau tidak begitu saudara, kita hidup ini terlelap. Cuma ikut sana, ikut sini. Bingung sana, bingung sini. Didoakan sana, didoakan sini. Nubuatan sana, nubuatan sini. Bingung. Kita harus belajar firman Allah dulu. Sehingga firman menyucikan hati kita. Dan kita bergaul dengan Tuhan. Dan dia akan nuntun kita melalui firman, pergaulan, bahkan mungkin melalui cara yang lain. Kita terus ayatnya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamai dia Yesus. Kita bicara pertama, Tuhan berfirman dalam mimpi. Mungkin saudara akan bertanya-tanya, betul enggak? Abimelek sudah, Yusuf sudah. Kita nggak usah lihat, itu ada banyak. Saudara, mungkin kita akan sampai Januari, Februari kita akan bicara itu. Contoh-contoh bagaimana Allah bicara kepada seseorang. Baik melalui terus terang, mimpi atau yang lain. Sehingga saudara jangan cuma menjadi agamawi. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Tapi jangan terlalu fanatik atau ekstrim begitu loh. Nggak boleh ekstrim, hidupnya biasa-biasa. Yang penting hatimu tuh bersihkan terus. Mengucap syukur, cari Tuhan sungguh-sungguh. Suatu saat dia akan datang kepadamu. Yang saya tidak sangka saudara, ada seorang jemaat di tempat ini. Ini cukup ada umur.
Saya ngomong sama dia banyak hal. Saya mimpi bagaimana dia kecelakaan, hancur semua. Tapi saya bilang, Bapak matanya keluar satu sudah ini hancur semua. Sudah dari sini dibawa ke Singapura. Sudah nggak ada harapan. Saya malam mimpi, saya lihat Bapak ini dibawa pakaian dokter gitu kok masuk seperti kamar kok kontainer begitu. Keluar tapi loh kok keluar sudah beres. Terus tiba-tiba dia jalan sama saya. Dalam misi di sebuah sawah. Dan jalan sendiri. Saya ngomong sama istrinya. Waktu itu dioperasi katanya 8 jam lebih. Ternyata kita tenang aja. Saya lihat nanti suamimu tuh lihat. Jalan. Jadi sudahlah. Dan saudara betul dia melihat. Bapak ini ulang-ulang dapat dari sesuatu. Tapi suatu saat Bapak ini bicara kemarin. Kapan ya? Bulan ini pokoknya. Dia bicara, Pak Fengki. Waktu istri saya ini, nah, ada bapaknya dan saudara pasti kenal lah. Gitu. Istri saya ini sampai di kursi roda. Kita bawa dokter Singapura, Indonesia semua. Ada 2 pendapat. Punggungnya yang dioperasi. Yang dokter lain pantatnya yang dioperasi itu sininya saudara. Daerah sinilah, bokongnya. Bokong itu bahasa apa ya? Pusing juga ini saudara. Pinggang kan sini, mau gak mau ya pantat lah. Mau paling sopan ya pantat, gak ada lagi. Masa bokong? Saudara, dia bilang, gimana bingung dibawa Singapura. Dokter ngomong pinggangnya, yang satu ngomong pantatnya. Yang satu pinggangnya, satu pantatnya. Bingung dia. Gimana ini ya, gimana ini? Ada suara dalam hatinya dia bisa ngomong. Padahal dia sudah tua, saudara, gak mungkin tahu suara Tuhan. Dia ngomong, jelas itu ada suara ngomong. Jelas ngomong ketika saya ragu-ragu. Operasi yang di pantat saja. Pasti jalan. Operasi pantat. Dan dia tahu, ini bukan saya nih. Padahal kadang-kadang kalau kita ngomong, oh ini saya ini, soalnya saya bakal kaya. Itu kamu sendirilah, bukan Tuhan. Kenapa kok gak nyintai Tuhan? Benar kan saudara? Tuhan, dia ngomong sungguh-sungguh saudara. Padahal mungkin sudah ikut puluhan tahun. Baru kali dia, ini Tuhan ngomong. Sudah Pak, yakin, kok bisa yakin? Itu benar-benar begitu Tuhan touch. Gak ada keraguan. Bukan cuma kita meyakinkan percuma. Tuhan yang akan membuat kita menjadi yakin sendiri. Kalau sudah meyakinkan, penyesatan sudah bisa meyakinkan sendiri. Dia akhirnya, posisi ini. Begitu dioperasi, pantatnya jalan. Jalan itu orang jemaat di tempat ini. Jadi saya ingin saudara bukan setiap hari kalau jalan begini. Nasi rawon, nasi Bali, pecel. Tuhan mau apa makannya? Lombok 1, Lombok 2, Lombok 3. Saya kira saudara mesti masuk di rumah sakit sama saudara. Tinggal kita besuk aja gitu loh. Bukan seperti itu. Saudara mungkin tanya sesuatu, dagang belum tentu dijawab lain. Gak mungkin Tuhan tuh jawab terus-terusan saudara. Dia tahu sebelum kau berdoa dia sudah kasih jalannya, way out-nya. Tapi ada sesuatu dia kadang-kadang bicara waktu urgent ketika kita dalam kebimbangan dan kita menyerahkan kepada Tuhan. Apa jalannya Tuhan? Kiri atau kanan dia gak ngerti Tuhan. Kok semua ini kelihatannya baik? Di situ kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan jalan. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Jadi saudara seperti itu. Jadi enggak mungkin 1 minggu sudah dapat terus, gak mungkin. Mungkin 3 tahun 1. Tapi mungkin saudara bisa peka 1 tahun 3 kali. Tahun depan gak dapat. Dia gak bisa ngomong. Kalau orang datang, Pak Fengki, orang ini doa kenapa? Oh ngomong ini, wih gampang sekali. 10 orang ngomong, wih hebat sekali saudara. Wih jangan-jangan dia setelah Tuhan saudara. Gak bisa. Gak segampang itu saudara. Tuhan tidak bisa diperintah. Kemarin saya pergi ke tempat penghiburan. Pendeta Raymond dari Palangkaraya sudah dipanggil Tuhan. Saya bilang saya tidak khotbah untuk Bapak Raymond yang sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya khotbah hari ini untuk kita yang tinggal. Karena Pak Raymond ingin supaya kita berubah. Dan saya bicara hari ini bukan menyenangkan. Saya bicara satu. Kita semua punya Tuhan. Punya. Oke, kita memiliki Tuhan. Memiliki Tuhan. Oke. Pertanyaan satu saya. Berarti kamu beragama bagus. Kalau engkau memiliki Tuhan. Bagus, kamu bangga. Kamu bisa perintah Tuhan dengan doamu, dengan imanmu menyembuhkan orang, mengusir setan. Dan kau bangga. Tapi ingat Tuhan berkata suatu hari, inyalah kamu. Loh kenapa?
Karena engkau memiliki Tuhan. Tapi engkau tidak merasa dimiliki Tuhan. Itu masalah paling penting. Kalau kita merasa dimiliki Tuhan, kita milik Tuhan, kita akan jaga hidup kita dengan baik. Tapi kalau kita milik Tuhan, kita nggak butuh. Begitu butuh kita panggil Tuhan. Tapi kalau kita merasa dimiliki Tuhan, itu jauh lebih tinggi. Itu ajaran best, saudara. Makanya kadang-kadang kita nggak bisa ketemu dengan pandangan lain, bukan salah. Loh, saya punya Tuhan kok, Bapak salah kan? Loh, enggak. Maksud saya, apakah kita merasa dipunyai Tuhan? Itu beda. Itu saudara, itu beda. Saya punya istri, benar saudara ya. Jadi saya perintah-perintah, kalau saya nggak suka saya marah. Gitu. Tapi kalau saya dimiliki istri, saudara, saya jaga jalan, nggak sembarangan hidup saya, karena saya bukan milik saya sendiri. Dan tapi kalau gitu istri senang dong, oh istri harus juga sama, merasa dimiliki suami. Dan kita ini dimiliki Tuhan, bukan punya Tuhan, karena kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Sehingga kita bukan cuma milik punya Tuhan, tapi kita dimiliki Tuhan. Jadi jangan sombong, saudara, harus rendah hati, harus melayani sungguh-sungguh, harus menyenangkan Tuhan. Jangan cuma kewajiban, saudara. Hilang semua semuanya. Tinggal pemain keyboardnya aja ini. Satu pun bisa menggetarkan dunia kalau dia jadi sungguh-sungguh. Banyak semua. Tapi kalau mereka bikin huru-hara nggak cocok. Tapi kalau satu pahlawan jauh lebih hebat. Nggak ada saudara. Pasukannya 3.000. Benar kan saudara? Jenderalnya 10.000 nggak ada. Paling-paling saudara pasukannya umpama berapa pasti pemimpinnya cuma 1-2. Itulah jadi kita harus cari seperti itu. Nah ini kita harus belajar. Kita sudah dimiliki Tuhan. Ayo kita rubah hidup kita. Ini kan cuma pesannya Pak Raymond saya sampaikan di sini loh. Kalau protes sama Pak Raymond sendiri. Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 6. Nah, Tuhan berfirman dalam mimpi. Meriam, bukan Maria. Ini di zaman perjanjian lama. Serta Harun. Siapa Harun? Nah, Meriam itu kakak daripada Musa. Loh kok bisa? Dia yang membawa Musa, saudara, yang di dalam mana itu? Tempat yang dibuang di air sungai Nil. Itu yang nuntun itu. Kalau lihat filmnya ceritanya sama. Itu Meriam dari kakaknya. Mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambil Musa. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. 2. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Berarti dia juga dengar. Bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman, betul kan? Dan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Jadi semua bisa dengar, cuman harus ada tingkatan-tingkatan. Nanti saudara dengar, saya dengar Pak. Katanya enggak perlu ke gereja. Kita jadi mikir ini. Mau jadi apa ini saudara? Benar enggak? Ini jadi mulai simpang siur semua ini. Kacau. Yang satu Pak, saya disuruh Tuhan bertapa. Udah bingung lagi. Nanti, wah ini sudah mesti harus diluruskan semua. Makanya ada tingkatan-tingkatan. Maka, kata mereka, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Lembut, tulus ada di Mega Project. Kalau saudara suci, kudus ada. Kalau 3 ini saudara tulus saja Tuhan bicara. Lembut Tuhan bicara. Kudus bicara. Kalau 27 karakter, saudara langsung naik surga. Beneran, saudara langsung naik surga sempurna sudah. Yang 3 aja bagus, makanya kita 27 itu mana yang utama harus dipikirkan. Terus 4. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Meriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Berfirman ini. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri depan pintu kemah tiang awan. Lalu dari tiang awan itu dia memanggil Harun dan Meriam. Suaranya tok seperti api yang ada di semak duri itu. Tapi ini dalam tiang awan. Maka tampillah mereka keduanya. Dengarkan yang ke-6. Lalu berfirmanlah Tuhan. Dengarkanlah firmanku ini. Dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi,
Maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Penglihatan itu jarang bicara. Tapi satu kelihatan tapi ada omongan juga. Tapi mimpi juga berbicara. Tidak semua mimpi dari Tuhan. Setan bisa masuk. Tapi kita harus, saudara, belajar untuk berdekat sama Tuhan. Entah dia mau bicara melalui hati, terserah. Melalui orang lain datang, silakan. Yang penting saudara meyakini Tuhan itu hidup dan bisa berbicara, memberi petunjuk kepada kita. Apalagi Roh Kudus menuntun kita. Kalau Roh Kudus menuntun di sini, temanmu atau suamimu nonton di sana, hati-hati. Tidak boleh sembarangan. Mana yang dari Tuhan? Kalau ada dua pendapat berbeda, saya mesti tanya Tuhan. Tidak harus mengalah. Tidak harus mengalah. Kemarin kita guyon-guyon saudara. Di mobil ada beberapa pendeta, ada badai semuanya. Wah ini rajin. Wah ini ringan tangan. Karena Raymond kan orangnya ringan tangan. Kalau saya bilang, mohon kita angkat. Oh sudah Pak, kita angkat. Kita angkat. Pendeta diam. Kalau kita kunci mobil sudah Pak, kita dorong. Mobil diperbaiki. Ringan tangan, cepat kaki. Terus kita ngomong-ngomong. Dia ringan tangan Pak. Tapi ada yang tidak ringan tangan. Dia tidak mau kerja. Mengalah. Jadi kalau udah kerja, ngalah aja. Kasih dia yang kerja. Bagus juga. Mesti kita tiru saudara. Jadi yang malas ngomong mengalah aja. Kasih kesempatan dia kerja sampai capek. Supaya diberkati Tuhan kesempatan ngalah. Tapi kalau minum tidak mau ngalah dia. Rebutan nomor 1. Nah itu cerita. Makanya kita di mobil sering sharing-sharing itu saudara. Ya kadang-kadang jadi budak juga. Akhirnya kalau kesasar ya ngalah semua. Nah, ini kembali kita bicara lagi. Suatu hari. Saya tulis dalam buku saya akan beredar. Kurang lebih ada 70-80. Itu masih ada banyak yang belum saya ceritakan. Saudara, orang percaya nggak masalah. Saya punya tanggung jawab sama Tuhan. Bahwa Tuhan berbicara itu masih hidup. Dan silakan lihat buku ini. Atau Tuhan bicara apakah itu dari saya. Bisa ketahuan dari bahasanya. Suatu hari saya bermimpi. Saya bermimpi heran. Saya kok ada di awan-awan. Tapi belum pengangkatan loh. Beda juga loh. Di awan-awan saya lihat di bawah ini, banyak orang. Pakai jas, pakai dasi semua. Wah nyanyi-nyanyi. Wih, ini anak-anak Tuhan semua ini. Wah nyanyi-nyanyi semangat. Yang semangat saudara. Wih. Ke bukit. Wih, naik. Wah, saya berpikir ke surga ini. Wih, ribuan banyak sekali. Tiba-tiba badan saya diangkat. Saya lihat, siapa yang angkat saya? Saya lihat sesosok itu Tuhan. Tuhan. Dan mimpi itu diangkat. Di bukit yang saya ngomong itu. Wih, bukit ini. Tinggi sampai di ujung. Wih, surga. Tuhan langsung angkat saya. Ngelewati. Dari gunung itu, ngelewati gunung. Di atasnya. Baru saya lihat. Di bawah itu, gunung itu di bawahnya itu. Bukan lagi surga. Jurang dalam. Api menyala-nyala. Saya lihat di orang, saya pikir masuk surga. Saya mundur, salah, mundur. Teriak saudara. Mundur, salah. Gak ada yang dengar. Makanya saya tahu. Saya seminar pendeta keliling Indonesia 3 kali. Ngomong orang nangis dengar firman Tuhan. Bapak, teman-teman boleh percaya tidak. Saya sudah 3 kali keliling. Nah, itu siapkan tempat itu banyak sekali. Tapi banyak orang gak mendengar. Karena saya lihat dalam mimpi itu mereka gak dengar. Dan kemudian ada orang jalan jatuh. Mundur, gak ada. Satu orang begitu lihat gini dan berlutut langsung. Berlutut kepada Tuhan gini. Saya melihat, ini jujur saya ngomong. Memang saudara jangan ngomong Tuhan jahat. Tapi ini saya harus cerita padanya. Tangan Tuhan besar sebenarnya. Turun orang itu dijatuhkan. Saya bilang Tuhan. Baru saya lihat Tuhan saudara. Tuhan ini sudah bertobat. Kenapa dia dijatuhkan? Hati mereka sudah dikuasai mamon. Sampai kapanpun tidak akan bisa. Contohnya Yudas, Anania, Safira. Saudara. Dan contohnya Biliam. Terus saya tanya, kenapa Tuhan? Mereka sangka jalannya lurus. Ada di Alkitab. Saudara. Di Amsal. Tapi ujungnya maut. Mereka sangka. Bukan Tuhan jalannya.
Mereka sangka, hati-hati menafsirkan Alkitab. Makanya ada Roh Kudus yang menafsirkan. Kalau Roh Kudus menafsirkan, namanya Roh Kudus, harus ada kekudusan dalam hati kita. Kalau hati kita tidak kudus, bicara uang, larinya ke uang terus. Kalau bicara TV, larinya ke TV. Tapi kalau bicara Tuhan, larinya ke Tuhan. Setelah itu, baru saya sadar, saudara. Tuhan berkata, hati mereka sudah kuasai mamon. Terus siapa mereka? Itulah mereka yang memakai disebut kemakmuran. Kemakmuran. Saudara, sampai hari ini saya percaya berkat itu ada. Tapi berkat itu bukan utama dalam hidup saya. Yang utama adalah Tuhan dan hati saya berikan pada Tuhan. Amin. Kalau saya berikan, makan apa Pak? Kalau Tuhan ada pada saya nggak pernah takut. Dia bisa turunkan mana. Dia bisa menurunkan badai. Itu nyanyian, itu firman. Tapi kenapa kita tidak mau melakukannya? Kadang-kadang susah, itu ujian iman kita. Ujian iman kita kok susah gak ditolong. Dengan yakin hidup benar kok gak tolong, itu ujian iman. Apakah kamu suci hanya cuma cari mujizat? Atau memang kamu tulus sucinya? Hati-hati saudara, Tuhan itu bukan manusia yang gampang ditipu. Dia lebih tahu dalam hati kita manusia. Makanya jangan pernah dalam hatimu, aku sudah suci Pak, tapi kok gak dikasih berkat? Tujuannya berkat lagi. Tuhan gak, kita aja bisa gambar, apalagi Tuhan yang hebat. Itu saudara. Makanya tidak ada spirit. Bayangkan mereka yang memuji Tuhan semangat aja masuk ke jurang. Apalagi yang nyanyinya pelan-pelan ya, benar saudara. Ini mau kemana ini gitu. Yang nyanyi wow itu bisa salah jalan. Apalagi nyanyinya mana bisa. Tepuk tangan pun belum kena balik. Luar biasa. Kenapa? Sayang Pak, sudah halus. Ini saya ngomong jujur. Jadi cerita ini, saudara, banyak orang sekarang sudah sudah memungkiri kekuatan Allah. Pada Natal ini jelas Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Tuhan bicara kepada orang yang dari mana? Dari Persia Timur itu melalui bintang dan waktu pulang melalui mimpi. Maka sepulangnya mereka Tuhan bicara kepada Yusuf melalui mimpi bahwa anak itu pergi. Setelah dari Mesir, Herodes mati, Herodes Agung, bukan anaknya Herodes juga. Maka Tuhan malah mimpi Yusuf, bawa anak itu pulang. Bayangkan, orang masih gak percaya kalau Tuhan itu hidup. Dan orang tidak mau, oh gak ada, hati-hati saudara. Berarti dia tidak ingin hatinya suci. Kalau dia ingin berjumpa dengan Tuhan, hatinya suci. Walaupun dia rasa suci benerlah, tapi minimal dia setiap hari ngelawan dosa di bumi ini. Dan kita tidak lepas dari dosa, saya juga sama. Tapi yang setiap hari kita lawan. Mungkin kadang-kadang hampir kena atau kena sedikit kita lawan lagi bangkit. Saudara. Itu paling penting perjuangan. Bukan untuk hidup. Perjuangan untuk melawan kekotoran kita. Hal yang kedua. Kejadian 15 ayat 12 sampai 16. Contoh Abraham juga. Ini saya mau bicara. Karena buku ini mau beredar. Saudara pasti nanti ketemu. Oh jangan ini bahaya. Mereka harus belajar firman Allah. Abraham dan Musa. Menjelang matahari terbenam. Tertidurlah Abraham. Belum jadi Abraham namanya. Dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Berarti dia tidur lelap. Gelap. Terus. Firman Tuhan kepada Abraham. Berarti dia dalam tidur. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Itu nanti waktu mereka ada di Mesir, diperbudak. Firaun melalui Yusuf yang berangkat dulu. Yang bukan kepunyaan mereka. Dan pada mereka akan diperbudak dan dianiaya. 400 tahun lamanya. Wih, zamannya Abraham, Ishak anaknya, Yakub punya anak sampai ke Yusuf anaknya. Yusuf dibuang ke Mesir, betul kan? Dari situ 400 tahun. Jadi berapa ratus tahun Tuhan sudah tahu akan kejadiannya. Makanya Tuhan tahu teliti sekali. Saudara. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Makanya Firaun keras hati. Karena sudah bukan berarti Tuhan dia baik tak hukum enggak. Karena Tuhan sudah tahu bahwa Firaun ini keras hati.
Walaupun dikasih firman, kasih tulah 10. Bukan aku, kok dihukum Tuhan, coba kasih 10 tulah. Bahwa ini terjadi, tetap bantah toh. Memang gak bisa. Orang seperti ini dapat mujizat pun tetap kurang ajar. Jadi jangan andalkan mujizat saja hari ini. Amin. Jangan. Terus, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. 15. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyang dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Sudah mulai putih juga. Mesti cat supaya jangan cepat-cepat pulang dulu. Sebelum di sini ada 10.000 murid. Kalau muridnya Mamon ya saya hidup lagi saudara. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Dia sudah menubuatkan Musa yang akan membawa. Hebat enggak? Musa. Dan Musa yang tadi kita ngomong, Tuhan bicara. Tuhan berhadapan dengan muka. Dia dapat 2 loh batu, 10 hukum Allah. Hari ini, saya ingin kepada saudara, carilah Tuhan dengan tulus. Bukan aku tulus, 3 tahun tulus Pak tambah susah. Waduh, berarti pikirannya enggak cari Tuhan ini, cari senang saudara. Kalau cari Tuhan itu susah nggak ada diomong. Yang penting mau ketemu. Saudara mau ke gunung, mau lihat pemandangan, masih susah juga. Betul nggak saudara? Begitu saya naik ke gunung, ayo kita lihat matahari terbit, jalan. Kemarin ke Wonosobo sama Pak Cipto, ayo kita tidur situ, pemandangannya bagus. Wah di gunung, udah kedinginan saudara. Nah, setelah itu bangun, tidur jam berapa saya? Jam 1. Bangun jam 4:30 katanya ada matahari bagus sekali. Waduh, kita 4:30 bangun sama Pak Do sama teman-teman. Lala mendung, betul nggak saudara? Mendung. Saya sampai jam 7 mendung terus yang matahari sedikit. Gunungnya sembunyi kecil ya, PM kecil-kecilan lah. Nggak seperti bersinar gitu saudara. Nah, kadang-kadang juga sama toh. Kita puasa cari Tuhan sungguh-sungguh. Kadang-kadang nggak ketemu Tuhan kok tambah susah. Saudara nggak boleh. Karena itu memang cuaca. Maksudnya itu Tuhan menguji hatimu. Kamu ingin ketemu Tuhan apakah langsung ketemu atau perlu ada keuletan? Apa tujuanmu supaya, itu macam-macam. Kok tambah susah, mundur. Kalau ketemu Tuhan, nyari anak yang hilang, saudara sampai ketemu. Amin. Mau susah pun harus sampai ketemu, apalagi Tuhan. Saudara, cari harta saja saudara sampai mati pun mau. Padahal mati tidak bisa bangkit lagi. Tapi cari Tuhan tidak mau. Gitu loh. Itu kesalahan orang Kristen sekarang. Tuhan itu lebih hidup dari dunia. Jangan menukarkan Tuhan dengan dunia. Dunia itu kita foto, Frankie foto dunia. Tapi bukan kita harus menjadi hamba dunia, hamba Tuhan. Saudara, soal dunia itu urusan belakang. Mau makan apa urusan belakang. Saudara, yang penting aku ingin berjumpa Tuhan. Ini kejadian Abraham dan Musa. Yang terakhir, kita lihat Matius 1 tadi, ayat 18 sampai dengan 20. Kenapa dipilih Yusuf ini? Yaitu orang Israel. Orang Israel begitu banyak. Gitu loh. Kita lihat dulu. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 9. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Dan tidak mau mencemarkan. Ini kita garis bawahi tulus hati. Ketulusan. Abimelek itu bukan dipilih Tuhan. Dia bukan orang yang seperti Yusuf. Dia orang biasa dan bukan orang Ibrani. Israel. Tapi karena tulus hati. Tuhan gak pernah bicara kepada dia. Cuma dia cari Tuhan toh. Ketika dia ingin berbuat dosa. Allah datang kepada dia malam mimpi. Mungkin dia tidak pernah, saudara, mendengar suara Tuhan. Tapi ketika dia mau berbuat dosa, Tuhan datang. Banyak ketika kita mau salah jalan, Tuhan datang. Tapi kalau saudara jangan cuma Tuhan kasih saya berkat. Itu ada. Tapi itu bukan utama. Kalau di jalannya yang benar, pasti ada berkat yang disediakan Tuhan. Kalau di jalan yang salah, saudara pasti minta berkat terus. Karena sudah salah jalan. Tapi kalau jalanmu benar, gak usah takut. Susah-susah pun gak usah takut. Suatu hari, pasti, gak tahu tahun berapa. Kalau Abraham
baru umur 100 tahun punya anak. Bayangin, 100 tahun baru punya anak. Kalau mungkin saudara dan saya, nggak mungkin 120 tahun umurnya. Mungkin kita 70-80 tahun. Benar kan? Mungkin kamu sekarang cari Tuhan terus yang masih muda-muda umur 15-20 tahun ini. Kapan dapatnya Pak? Kalau 80 tahun ya mungkin 69 umurmu. Kalau gayanya Musa, gayanya Abraham. Tapi sebelum Abraham tetap dia juga dikasih yang lain-lain saudara. Tapi ada sesuatu yang disembunyikan, yang paling baik tersembunyi. Itu di akhir. Ketika kita lulus dengan berkat satu, kita setiap berkat kedua kita setia. Berkat ketiga kita setia saudara. Baru nanti, oh ini gak mata duitan. Orang ini betul dikasih apa tetap orang yang baik. Baru yang terakhir, yang diinginkan, Ishak. Dan itu tidak mungkin. Karena sudah mandul istrinya umur 89. Tapi Tuhan katakan, lulusnya luar biasa kamu. Saya kasih. Tunggu dulu. Ini karena yang terbaik saya kasih di akhirnya. Tapi di akhir aku minta yang terbaik boleh enggak? Itu terakhir lain lagi. Dan di akhirnya, kasihkanlah anakmu yang tunggal Ishak. Serta dikasih. Diminta Tuhan. Artinya di sini apa? Saudara, belajarlah. Semua di dunia ini bukan milik kita. Semua itu milik Tuhan. Amin. Tuhan yang memilikinya semua. Uang itu titipan Tuhan, nyawa titipan Tuhan. Tubuh itu titipan Tuhan. Kalau saudara sadar ini, Natal ini, kita akan berubah hidup hebat. Dan banyak orang akan datang kepada jalan yang benar. Dan saudara sebutkan Daniel itu, pasal 12. Engkau seperti bintang-bintang di langit yang membawa orang kepada jalan kebenaran. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Kau menyucikan kami semua di tempat ini. Urapi kuduskan kami oleh firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan mengubah, menyucikan hati kami. Biar firman ini boleh melekat dalam hati kami. Dan tidak tergoyahkan karena ini firman yang hidup. Karena Engkau yang hidup, kami bukan cari yang lain. Kami ingin pribadi Tuhan. Tuhan, bukan seorang, walaupun seorang nabi sekalipun. Kami ingin mencari Tuhan. Dan kami ingin mendengar. Ketika kami dalam kebimbangan. Ketika kami ingin berbuat baik. Tapi kemungkinan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Karena kebaikan itu bisa bercabang yang tidak baik. Sehingga kami datang kepada Tuhan. Maka Engkau akan memberi jalan kepada kami. Baik melalui hati kami. Mungkin melalui perasaan dan sebagainya. Kau berkati kami semuanya. Kau urapi kami semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh angkat roti ke atas kepala kita. Baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ke atas kepala kita. Oke, baik. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia.
bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan mengemalakannya, yaitu gereja Blessing the Spirit. Kami juga berdoa Tuhan, buat persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara-saudara kita dekapkan tangan kita di dada. Karena kita percaya sumber berkat, firman itu telah ada di dalam hati kita. Maka dari itu firman-Nya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar. Dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita dalam kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita turut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik